Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian kurikulum dan rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013 atau 2014. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013 atau 2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang kedua, ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari garis dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization atau WTO. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi faktor-faktor pengembangan kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama adalah pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah pola pembelajaran satu arah. Yang ketiga adalah pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Yang keempat adalah pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Yang kelima adalah pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok. Yang keenam adalah pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Yang ketujuh adalah pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan adalah pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal. Yang kesembilan adalah pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Lanjut kepada faktor pengembangan kurikulum. Penguatan tata kelola kurikulum. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. Pendekatan kurikulum 2013 untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut, yaitu yang pertama, tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Yang kedua adalah penguatan manajemen. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepada sekolah sebagai pemimpin kependidikan. Yang ketiga adalah penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Lanjut kepada faktor pengembangan kurikulum yang kelima, yaitu tentang penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Saya akan
menjelaskan tentang karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi. Kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang landasan teoritis dan yuridis. Landasan teoritis adalah sebuah landasan yang berdasarkan standar nasional. Adapun standar nasionalnya yaitu berupa standar isi, standar proses, dan standar penilaian kelulusan. Landasan yuridis adalah sebuah landasan yang mengatur persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum dibagi 5 bagian, yaitu yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatkan usia peserta didik pada kelas tertentu. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 untuk kompetensi sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 untuk kompetensi sikap pengetahuan. Kompetensi inti 4 untuk kompetensi sikap keterampilan. Yang kedua ialah mata pelajaran. Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Beban pelajar. Beban pelajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester,
dan 1 tahun pelajaran. Yang A. Beban belajar di sekolah atau madrasah ibtidaiyah dicatatkan dalam jam pelajaran per minggu. Yang ke B. Beban belajar di kelas 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam satu semester paling dikit 18 minggu dan paling banyak 2 minggu dan lain-lainnya. Yang ketiga, yang keempat, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal serta ciri dari suatu mata pelajaran. Yang kelima, rumusan masalah. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.